Pulau Kapoposang salah satu pulau yang ada di Desa Matiro Ujung, Kecamatan Tupak Biring, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau ini dicapai menggunakan perahu motor selama kurang lebih 5 jam dari kota Pangkep. Desa Matiro Ujung ini memiliki 2 wilayah. Ibu kota desanya adalah Pulau Pandangan dan sekarang ini kita berada di wilayah Pulau Kapoposang. Kemudian dulu kita tahu bahwa Pulau Pandangan ini dan Pulau Kapoposang ini nelayan kita aktivitasnya adalah kegiatan yang tidak ramah lingkungan yang dulu dikenal sebagai pelaku destructive fishing, yang dikenal sebagai pelaku pengeboman dan juga pembiusan. Paparan terumbu karang cukup luas mengelilingi Pulau Kapoposang. Dengan kondisi terumbu karang yang relatif baik, meski terdapat cekungan-cekungan, hancuran karang berdiameter 2 hingga 3 meter, bekas aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius ikan di masa lalu. Namun, presentasi karang mati dan karang mati tertutup alga masih relatif tinggi. Masalah penangkapan yang tidak ramah lingkungan, yang pertama bom rusak, bius merusak, troll yang cangkut di koral itu merusak. Itu yang perlu kita jaga, karena sekumpul begini yang rusak koral, maka akan 5 tahun baru dia tumbuh besar. Jadi makanya kalau 10-20 hancur, bagaimana nanti ke depan? Itu yang terpenting, kita harus jaga laut. Kepulauan Kapoposang dan laut sekitarnya merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang ditetapkan sebagai taman wisata alam. Dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman ekosistem terumbu karang yang dijaga oleh kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Pokmaswas merupakan nelayan yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Masalah menjaga laut itu penting. Kenapa penting? Bukan untuk kita, bukan untuk saya, dan untuk semua anak-anak cucu kita. Pasti itu. Kalau kita jaga sampai sekarang, mungkin anak-anak kita juga menjaga laut kita. Insya Allah. Wilayah kita ini masuk dalam dijadikan sebagai kawasan konservasi, ya, kawasan konservasi. Di situ juga pada saat itu juga terbentuklah yang namanya Pokmaswas, yang kemudian pada saat itu gencar melakukan pengawasan di wilayah laut, ya, masa transisi waktu tadi yang saya maksud itu, gencar melakukan pengawasan di laut yang kemudian tidak sedikit mendapatkan juga perlawanan dari masyarakat luar. Pokmaswas melakukan pengawasan yang ketat di sekitar perairan laut Pulau Kapoposang.
untuk mengantisipasi penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab. Pengawasan dilakukan dengan berpatroli di sekitar perairan laut Pulau Kapoposang. Tak jarang pula anggota Pokmaswas harus melakukan aksi kejar-kejaran dengan pelaku illegal fishing yang terkadang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Masalah penangkapan pelaku bom itu terkadang juga lucu. Kenapa? Lucu sekali lah. Terkadang kita dilempari bom, kita kejar-kejaran, dia biasa buang bomnya ke laut. Tetapi kita sebagai Pokmasat dan teman-teman yang lain, berani dia, berani. Sungguh berani. Kenapa? Karena kedalaman 40 sampai 35 itu dia menyelam, mengambil bom itu. Perjuangan yang dilakukan anggota Pokmaswas tidaklah mudah. Salah satunya dengan mengumpulkan barang bukti yang dilempar pelaku ke dalam laut. Anggota Pokmaswas akan menyelam ke kedalaman 15 hingga 30 meter di dasar laut untuk mengambil barang bukti. Barang bukti berupa bom yang siap meledak yang sekitar 2 jam yang lalu dibuang oleh pelaku sebanyak 2 orang. Lima barang bukti, 2 jergen, 3 botol. Bom dan bius ini ketika satu kali meledak itu akan meluluhlantahkan terumbu karang bahkan biota-biota yang ada di bawah laut itu sendiri. Lalu kemudian sianida atau bius itu juga lebih parah juga karena di mana arus mengalir maka di situ juga akan tersapu terumbu-terumbu karang bahkan biota-biota yang lain juga akan dirusak. Nah sehingga itu tidak ada alasan bagi nelayan luar maupun nelayan yang ada di wilayahnya kita ini masih menggunakan alat tangkap seperti itu. Karena ketika itu yang terjadi
sepanjang waktu, maka yakin dan percaya laut ini tidak akan menjadi lagi harapan. Dan pasti efeknya kembali kepada nelayan itu sendiri. Karena mungkin yang dulunya mencari ikan hanya di seputaran wilayah Pulau Kaposan dan Pulau Pandangan, tetapi ketika itu rusak pasti mereka jangkauannya pasti jauh lebih keluar lagi. Dan bisa saja mereka itu akan meninggalkan kampungnya, pergi mencari wilayah lain yang masih bisa untuk mencari nafkah. Saat sedang melakukan patroli, anggota Pokmaswas mendatangi kapal nelayan yang terlihat mencurigakan dan mulai memeriksa kapal tersebut, baik di atas kapal maupun di bawah perairan laut. Jalan terus ini. Mati. Astaga, baterai. Bukan baterai. Panas. Sekali semua ya. HP. Siapin. Padahal bagus. Iya, karena rioluan ini gampang menjo. Jadi tidak terkecualikan ini lebaran di Bangkamai. Harus dapat rontok. Ikan asin toh. Pandra di Karanga. Karena Junta kemungkinan bisa jalan. Jadi berlatih kan? Beres. Maaf tadi harus dirumpu geleda karena biasa anak-anak tahu anu. Papekang anu apa anu. Iya. Oh, pahulit lagi. Iya. Besar nih. Kakak. Oh iya. Lihat Kak. Ya. Baru memang ini. Biasa nak nampak juga talas rawa. Iya. Mereka nyuci ini galatang kanan, siapa tahu. Ya, itu pancingan. Jadi nanti pancing. Ya. Tapi biasa dengan kerja banyak. Harus beda ngasih sih, karena tidak mungkin. Siapa tahu ikan atau apa kita. Meskipun nelayan ini tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang berbahaya, namun anggota Pokmaswas tetap memberikan arahan kepada nelayan tersebut. Kesadaran tentang menjaga laut itu sudah terbentuk, sudah tertanam di masyarakat kita.
sehingga terawatnya kita punya laut, lestarinya kita punya laut di wilayah Kapoposang ini, itu bukan hasil dari siapa, tetapi itu dari jeripaya, kemudian dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian terbentuk dalam suatu kelembagaan yakni Pokmaswas. Jadi bersiap-siap untuk jaga laut, jaga laut. Karena laut itu adalah yang terpenting untuk kita semua. Maaf kalau saya ini maaf tadi. Kalau punya kesalahan. Begitu memang. Dunia ini Pak, bukan untuk kita juga semua ini, dunia. Jangan mengharap bahwa kita jaga laut untuk kita sendiri dengan anak cucu kita, bukan. Tapi dunia. Maaf Kadi. Ya, assalamualaikum. Maaf Kadi, orang Adi. Pendek. Assalamualaikum. Seiring berjalannya waktu, angka pelaku yang melakukan praktik penangkapan ikan dengan cara merusak mulai menurun di kawasan Pulau Kapoposang. Saya mulai melakukan penangkapan ikan dari 2009 dan berakhir mungkin juga sudah menghampiri 10 tahun kurang lebih. Saya dulu bekerja seperti itu karena tidak ada lagi pekerjaan lain waktu masih muda, belum punya keluarga. Setelah punya keluarga, saya berpikir pada keluarga nanti ada apa-apa dengan saya melakukan hal itu, pekerjaan seperti itu. Makanya saya berhenti dengan mencari pekerjaan lain, dengan pergi memancing, begitu. Dulu saya bekerja dengan pekerjaan seperti itu karena saya belum tahu bahwa ternyata itu dilarang juga oleh agama karena merusak terumbu karang di laut. Sementara kan agama melarang itu, bahwa perusakan di laut dan di darat itu karena tangan manusia. Makanya saya menyadari juga takut berdosa juga dampaknya ke saya. Nah, begitu saya menyadari itu juga tidak ada keuntungan lebih kepada saya. Nah, saya menyadari makanya itu saya hentikan. Saya bekerja dengan pekerjaan lain yang tidak berurusan dengan polisi juga tidak membebani keluarga saya. Begitu. Masyarakat mulai menyadari dampak dari illegal fishing maupun destructive fishing. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengarahan yang dilakukan anggota Pokmaswas. Masyarakat Pulau Kapoposang tidak hanya menjaga laut dengan melakukan pengawasan terhadap ilegal dan destructive fishing, namun juga melakukan pengelolaan sampah plastik yang ada di Pulau Kapoposang, salah satunya dengan melakukan eco-bricks. Salah satu bentuk kecintaan saya dan teman-teman saya di Pulau Kapoposang melihat bagaimana fenomena sampah yang setiap tahun itu bukan sesuatu yang kita harus bodo amat begitu. Nah, ini setiap hari sebenarnya ini sampah plastik yang ada di lingkungannya kita masing-masing itu adalah sampah dari apa yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk bagaimana menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari sampah plastik itu sendiri, nah kita harus mengedukasi diri masing-masing bahwa sampah yang kita pakai setiap hari adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah, sehingga saya berinisiatif. Kemarin itu awal mulanya di tahun 2019 ini kegiatan saya mengajak anak-anak yang anak-anak SD di SD Negeri 12 Kapoposang. Saya mengajak mereka dari pinggir laut, dari ujung ke sana, sampai ke ujung dermaga. Saya mengambil botol-botol plastik, kan ini botolnya dari beberapa
sampah yang terdampar di pinggir pantai, dan kemudian dari beberapa teman masyarakat yang mengonsumsi minuman berkemasan lalu kemudian tidak diambil, nah kami ambil untuk dijadikan alat ekobrik. Sedikit mungkin dari hal kecil mungkin bisa berdampak besar di kemudian hari. Memang untuk hari ini belum banyak teman-teman yang mengikuti kegiatan ini karena karena pekerja ini kan harus memang sukarela, tidak bisa juga dipaksa orang. Jadi saya hanya memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang bisa dikerjakan untuk mengantisipasi, meminimalisir angka penyebaran sampah plastik di Pulau Kapoposang. Jadi saya biasa kumpulkan anak-anak SD untuk ikut di dalam pengolahan sampah plastik, karena itu tadi mereka akan lambat laun pasti mereka akan paham bagaimana cara melestarikan lingkungannya. Mereka yang tergabung dalam komunitas Ecobricks ini akan melakukan pengumpulan sampah baik dari sampah plastik sehari-hari masyarakat maupun sampah yang terbawa dari arus laut. Pulau ini setiap ada sampah tentu pembuangan akhirnya tidak lain adalah laut, itu dulu ya. Tidak ada pembuangan yang tersedia selain daripada laut. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan dan merubah itu juga tantangannya luar biasa dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tidak lagi membuang sampah-sampah ini ke laut, di mana kita tahu bahwa di negara kita ini dikenal sebagai negara yang darurat sampah. Ya, kita masuk dalam negara yang darurat sampah, sehingga tidak ada alasan kemudian kita tidak melakukan upaya bagaimana pencegahan terhadap sampah ini. Jadi kesadaran masyarakat kami alhamdulillah sudah mulai terbentuk tentang sampah. Bahkan nelayan-nelayan kita ya, yang ketika misalnya turun melaut, kemudian tadi yang ada kelembagaan Pokmaswas itu ketika biasa ke laut, biasanya ada kegiatan pungut sampah di sela-sela terumbu karang. Jadi ada aktivitas penyelam-penyelam yang ada di Kapoposang ini ketika di laut dan mendapati sampah, maka wajib hukumnya mengambil sampah yang ada di sela-sela terumbu karang atau yang ada di sela-sela padang lamun. Karena kita melihat bahwa tidak sedikit juga sampah yang hasil-hasil kiriman dari luar juga tersangkut di sela-sela terumbu karang dan juga di sela-sela padang lamun. Nah, itu alhamdulillah kesadaran itu terbentuk. Bahkan masyarakat kita ketika biasa melihat sampah di pinggir laut, bahkan di laut sekalipun sudah ada yang memungutnya. Meskipun belum 100% ya, belum 100% kesadaran itu terbentuk, tetapi minimal sudah ada yang bisa kita lihat. Kini, Pulau Kapoposang menjadi salah satu pulau dengan keindahan alam yang menakjubkan, serta menjadi bagian dari Kepulauan Spermonde, dengan salah satu wisata unggulannya yaitu wisata bahari yang dimiliki oleh Pulau Kapoposang.